Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Belajar Bersama 1722. Pada kali ini kita akan membahas soal kompetensi sosial kultural pada seleksi V3K Guru 2024. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal. Kita bahas mulai dari satu persatu. Pada soal yang pertama, Bella adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran perguruan tinggi ternama. Di tengah masa perkuliahannya, ia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga dia berobat hingga sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, Bella ingin melanjutkan program pendidikan dokter spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ia memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi program pendidikan dokter spesialis tersebut? Menurut saya keputusan tersebut sangat tepat, karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh, ia bisa membahayakan pasien. B. Tindakan panitia seleksi tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya Bella dapat diterima karena sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh dalam program pendidikan profesinya. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Bella untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Tindakan yang diambil oleh panitia seleksi sudah tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa merasakan. Dalam kasus ini atau dalam soal ini, panitia harus memahami, menerima, dan peka. Seharusnya Bella dapat diterima karena diketahui bahwa Bella sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh dalam program pendidikan profesinya. Jadi jawaban yang paling tepat ialah C. Seharusnya Bella dapat diterima karena sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh dalam program profesinya. Kita lanjut soal yang kedua. Di sekolah tempat Anda mengajar, diadakan rapat Dewan Guru untuk membahas perkembangan program pengajaran di sekolah. Dan setiap guru yang ikut rapat diharapkan memberikan masukan dan pendapat. Namun, pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan Anda ambil adalah A. Saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. B. Saya tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat karena merasa tidak dihargai. C. Saya akan berusaha meyakinkan para guru peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Saya sangat memahami dan menghargai perbedaan pendapat. Saya dengan perasaan kecewa menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Di sini jawaban yang paling tepat ialah saya akan berlapang dada menerima penolakan atas pendapat saya dalam rapat. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Hampir setiap tahun atasan mengambil cuti untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Selama dalam masa cutinya, ia selalu melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Sikap Anda, A. Saya akan menanyakan kepada bagian kepegawaian terkait masalah pelimpahan pekerjaan atasan. Apakah termasuk kewajiban bagi bawahan untuk melaksanakannya? B. Saya akan menanyakan kepada atasan saya tentang kegiatan keagamaannya dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. C. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan kerja lain dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan saya lakukan untuk mengetahui lama pelaksanaannya. D. Saya bersikap biasa saja karena atasan saya sudah biasa seperti itu. Saya akan menyelesaikan pekerjaan atasan saya ketika saya cuti. Pekerjaan saya dapat dibantu oleh atasan saya. Untuk soal kompetensi sosial kultural ini, sikap kita seharusnya dapat bekerja sama dengan orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat ialah E. Saya akan menyelesaikan pekerjaan atasan saya
Karena ketika saya cuti, pekerjaan saya dapat dibantu oleh atasan saya. Soal nomor 4, instansi Anda sedang mengalami penurunan kinerja, sehingga akan diadakan rapat. Saat sedang rapat bersama para pemimpin, salah seorang pemimpin memberikan pendapatnya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Hal yang akan Anda lakukan adalah saya akan langsung mengeluarkan pendapat juga yang berbeda dengan pendapat atasan saya. Dan saya meyakini pendapat saya merupakan solusi yang paling tepat. B. Saya akan menutup mulut karena tidak mau membantah dan bersilang pendapat dengan pimpinan. C. Saya akan mengiyakan untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut walaupun dalam hati kurang setuju. D. Saya akan meninggalkan ruangan rapat karena saya geram dengan pimpinan tersebut. E. Saya akan bersikap biasa saja karena perbedaan pandangan dan pendapat sudah sering terjadi. Di sini jawaban yang paling tepat ialah A. Saya akan langsung mengeluarkan pendapat juga yang berbeda dengan pendapat atasan saya dan saya meyakini pendapat saya merupakan solusi paling tepat. Di mana ini merupakan bagian dari kepedulian dan cara kita menghargai perbedaan. Kita lanjut soal yang kelima, soal yang terakhir. Saat libur lebaran, Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda tersebut menghidangkan makanan yang tidak Anda sukai. Hal yang akan Anda lakukan, A. Saya akan makan hidangannya namun tidak dihabiskan. B. Saya akan makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Saya akan beralasan bahwa saya sudah kenyang. D. Saya tidak memakan makanan yang dihidangkan tersebut. E. Saya akan berkata jujur, tidak menyukai hidangannya dan tidak akan memakannya. Untuk kasus soal ini, kita seharusnya menghormati tuan rumah dengan memakan hidangannya, dan di mana selama makanan tersebut tidak mengganggu kesehatan kita. Jadi jawaban yang paling tepat ialah B. Saya akan makan saja untuk menghormati tuan rumah, di mana ini merupakan sebagai bentuk karakter untuk membangun hubungan yang baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kiranya teman-teman semua dapat paham dan bisa mengerti. Terima kasih.